Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya semuanya? Baik, Pak. Sehat semua? Baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik, syukurlah kalau semuanya pada sehat. Pada pagi hari ini, siapa yang tidak masuk nih? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Untuk memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta dari anak didik saya, Bapak, untuk pimpin doa dulu. Siapa yang mau? Ayo, Swandri. Saya, Pak. Swandri. Oh iya, Dandi. Ayo, Dandi. Saya, Kak, Pak. Ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita. Perjanjian kita masing-masing. Selesai. Nah, terima kasih Dandi sudah mau pimpin doa buat kita pagi hari ini. Untuk rasa semangat kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi lagu kebangsaan kita, Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua kan? Dengar nggak, Bin? Hafal semua nggak? Satu Nusa. Lagu kebangsaannya. Hafal, Pak. Cari tuh. Hafal, Pak. Oke, baiklah kalau hafal. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu. Tafatek ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa Bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi ya. Sebelum mulai pelajaran tadi, ada yang masih ingat nggak mata pelajaran kita kemarin mengenai tentang apa? Pak. Lupa, oke. Di sini cari file. Ya, langsung ya. Gimana? Kelihatan belum?
Kelihatan, Pak. PPT Bapak kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Saya minta salah satu siswa Bapak untuk baca dulu. Baca yang mana? Yang materinya. Materi pembelajaran. Teks bacaan tentang sumber dan bentuk energi. Yang keduanya, gambar sumber dan bentuk energi. Oke. Di sini kan kita mempelajari tentang teks bacaan tentang sumber dan bentuk energi dan gambar sumber dan bentuk energi. Ada yang tahu nggak energi itu seperti apa? Apa-apa saja bentuk energi yang kalian ketahui? Yang ada di kehidupan kita. Contohnya energi apa saja? Energi listrik, Pak. Energi listrik. Gunanya energi listrik itu untuk apa, Dandi? Untuk menghidupi lampu, Pak, dan menerangi dunia. Untuk menerangi dunia. Tidak, bukan untuk menerangi dunia. Itu energi matahari, bukan energi listrik. Begitu ya. Ya, Pak, itu yang saya maksudkan, Pak. Oke. Bapak mau tanya lagi nih. Kalian di rumah itu kebanyakan menggunakan energi apa? Energi. Listrik. Energi listrik, energi gas, energi Matahari. matahari, ya. Kebanyakan ya, kalau kita di kota memang kayak gitu. Tetapi kalau kita di kampung, gimana? Pakai energi apa? Matahari, Pak. Energi matahari. Pintar sekali ya anak Bapak ini ya. Karena di kampung saya nggak ada listriknya, Pak. Oh, karena di kampung sedang tidak punya listrik. Oke. Ya, Pak. Pakai sumbu aja kami di kampung, Pak. Pakai sumbu. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Oke, di sini kan energi tadi kan sudah kalian jawab. Sekarang saya minta salah satu mahasiswa saya lagi untuk membaca ini. Siapa yang bersedia? Ayo Nancy, bisa bantu Bapak Nancy? Bisa, Pak. Oke. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Oke. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan dalam hal pembagiannya. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Nancy ya udah mau membaca untuk Bapak. Nah, di sini Bapak mau Sama, tanya nih, Pak. apa sih yang dimaksud dengan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui? Ada yang bisa bantu Bapak enggak nih jawabnya? Dandi pasti tahu. Ayo Dandi, bisa bantu Bapak Dandi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ada yang lain mau bantu Bapak untuk menjawabnya? Pak. Ya. Energi yang dapat diperbaharui, contohnya seperti energi matahari. Iya, Pak. Energi matahari yang dapat Itu diperbaharui. contohnya aja, Pak. Saya nggak tahu kalau pengertiannya, Pak. Oke. Kalau yang tidak dapat diperbaharui? Nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan dulu ya. Yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui. Energi matahari itu sebenarnya tidak dapat diperbaharui, dia langsung dari matahari ya.
dia tidak bisa diubah lagi, memang tidak menjadi matahari gitu. Tidak bisa diubah untuk turun ke bumi, untuk dijadikan matahari yang kedua, yang ketiga. Nah, itu ya contohnya yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan yang dapat diperbaharui seperti air, terjun, nah itu dapat diperbaharui. Sepertinya membuat membuat PLTA, PLTM. Nah, itu seperti contohnya diubah lagi, salah, diubah lagi. Nah, seperti itu, ya. Paham anak-anak sekalian? Baik, paham, Pak. Paham. Oke, terima kasih. Kalau belum paham, tanya lagi sama Bapak ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini coba perhatikan. Ayo bercerita. Ayo Indah, baca buat Bapak dulu. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain, termasuk menghemat air. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Oke. Di bawahnya lagi tolong. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Tuliskan cerita minimal 15 kalimat. Oke. Nah, di situ Bapak mau tanya-tanya lagi nih sama siswa sekalian. Apa saja yang ada di gambar situ? Gambar memasak. Memasak. Ada? Dan digunakan untuk mencuci motor. Mencuci Makan. motor. Makan, Pak. Menyiapkan, ya. Terus makan. Nah, Pinggiran halaman. ada yang tahu nggak maksud dari gambar Ngepel tersebut? lantai. Ada yang tahu tidak? Kegiatan sehari-hari, Pak. Kegiatan Pak. sehari-hari yang membutuhkan air, yang perlu dengan air, gitu ya. Jadi, tumbuhan disiram membutuhkan air. Kita memasak pasti membutuhkan air. Kita membersih motor, membersih rumah kita sendiri pasti membutuhkan air, gitu ya. Kita minum, kita mau makan, kita juga membutuhkan air, gitu. Kalau nggak minum, nanti tersedat, gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Macam-macam bentuk energi. Di sini ada berapa energi? Sepertinya ada 6. Ada 4, ada 6 ya, ada 2 6, ya. Pak. Coba salah satu mahasiswa Bapak untuk bacain. Nanti saya, Pak. Oke. Ayo Dandi, baca buat Bapak. Macam-macam bentuk energi. Energi matahari dalam kurung cahaya. Matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Yang keduanya, panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Oke. Yang ketiga, angin. Tempatan energi angin dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Manfaat energi ini menggunakan kincir angin. Oke. Yang keempatnya, energi biomasa. Energi biomasa terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan sepihan kayu. Oke. Yang kelima, energi gas alam merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau.
daripada bahan bakar Bahan minyak. minyak. Yang kelima, pembangkitan listrik tenaga air. Energi yang bersumber dari tenaga air dan air sudah lama dimanfaatkan oleh apa nih Pak? Dimanfaatkan oleh manusia Oleh sebenarnya. manusia kah? Ya. Ya Pak. Oke, terima kasih ya Dandi sudah membaca buat Bapak. Di sini Bapak mau menjelaskan 1, 2 energi ya, biar kalian paham lagi ya. Energi matahari. Energi matahari ini kan banyak kita gunakan di setiap hari dimanapun kita berada kan, terutama untuk menjemur pakaian, untuk menjemur padi, ya kan? Iya. Untuk mengeringkan yang basah-basah contohnya. Ya, seperti menjemur tilam, menjemur yang kita butuhkan gitu, yang membutuhkan energi matahari lah, maksud saya Bapak tuh ya. Jadi yang kedua, panas bumi. Panas bumi itu bukan dari matahari, beda ya. Matahari dengan panas bumi. Panas bumi itu yang di dalam bumi, bukan di mataharinya. Memang berkaitan di antara matahari dan bumi ini, berkaitan sekali ya. Karena ada gesekan yang mempengaruhi mereka berdua menjadi panas gitu ya. Ada gesekan tersebut yang menjadi panas antara matahari dan bumi. Tapi kita fokusnya ke panas bumi saja, bukan mataharinya gitu ya. Gesekan-gesekan tersebut yang menjadi panasnya bumi, yang kadang-kadang kita terasa panas, terasa gak keruan gitu ya. Terus tubuh kita panas gitu, bukan juga terpengaruh dari matahari, enggak. Itu oleh terpengaruhnya gesekan antara bumi ini tadi gitu dengan matahari, bukan bergesek-gesek, tetapi pantulannya yang menjadi bumi ini semakin panas gitu ya. Ketiga, itu angin. Angin ini sering sekali kita rasakan, yang sering kasih kita lihat. Angin tidak hanya satu. Maksud saya begini, angin ada yang secara alami dan angin yang secara dibuat. Contohnya yang alami itu kita rasakan ketika kita duduk di pantai, duduk di hutan, pasti ada terasa angin itu yang langsung datang ke tubuh kita gitu. Nah, beda dengan angin yang dibuat oleh manusia, ya seperti dibuat dari kipas angin, dari AC, itu mendinginkan malahan ya, dari AC segala macam, di kipas-kipas pakai tangan. Nah, itu. Kenapa di sini dikatakan pemanfaatnya itu tidak terbatas? Ya karena itu tidak ada batasnya, tidak ada nggak boleh menggunakan angin ini sebanyak ini, nggak boleh, nggak ada ya. Karena itu dimanapun kita berada pasti ada angin gitu ya. Walaupun itu kecuali kita di dalam alam sudah ya, di alam gaib sudah nggak ada terasa anginnya. Oke. Gas yang keempat, energi biomasa. Energi biomasa ini di tumbuhan. Energi biomasa ini kayak penumbuhan dalam tumbuhan yang menumbuhkan dirinya dari kecil menjadi besar. Contohnya seperti kita menanam biji kacang. Biji kacang ya. Kita menanam biji kacang sangat kecil. Ketika biomasa ini menumbuhkan dia dari macam-macam bentuk pupuk-pupuknya segala macam itu. Nah, jadi dia tuh ikut mengembangkan tumbuhan bijian tadi itu menjadi besar gitu ya. Bukan hanya biji kacang aja, tetapi pohon juga seperti itu, segala macam tanaman-tanamannya di depan rumah, bunga-bunga segala macam gitu ya. Sekarang yang kelima, gas alam. Gas alam merupakan energi yang terbarukan ya, dan harganya tidak terjangkau daripada minyak bumi. Gas alam ini hampir
banyak digunakan juga setiap orang yang di dapur. Gas alam bukan hanya dari popok kompos saja yang kita gunakan untuk menggunakan kita masak, tidak hanya kayu yang digunakan masak segala macam di situ. Dari gas ini mereka membuatnya menjadi suatu yang bisa menjadi api. Contohnya seperti tabung gas LPG. Nah, itu kan bisa membantu kita agar kita tidak menggunakan pohon. Nah, menggunakan kayu. Nah, kenapa mereka menggunakan ini? Agar kita tidak ini kembali lagi ke alam, ya, ke alam, ke pohon-pohon, agar pohon-pohon itu tidak ditebang, gitu. Maka kita menggunakan gas alam ini untuk jadi penggantinya untuk kita masak di dapur. Kan sekarang kan pasti rata-rata menggunakan gas LPG, kan? Terus yang keenam, sebenarnya 6 nih ya, bukan 5, salah ketik. Pembangkit listrik tenaga air, energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaat oleh manusia. Dari zamannya dulu gitu ya, zamannya ada mungkin gas air ini sudah digunakan. Air ini sudah banyak dimanfaatkan. Bukan hanya untuk diminum, bukan hanya untuk mencuci, bukan hanya untuk mandi, bukan hanya untuk membersihkan gigi saat kita gosok gigi, tetapi air ini juga banyak gunanya untuk membersihkan rumah, menyiram kebun, mengisi kolam, buat kolam renang, kolam ikan, segala macam ya. Banyak sekali kegunaannya air ini. Bukan hanya satu yang kita gunakan air ini hanya untuk minum, tidak. Tetapi banyak macamnya. Di rumah kita gunakan seperti apa gitu ya. Ayo Nancy, serius Nancy, Bapak lagi menjelaskan. Izin Pak. Ini. Pak, izin Pak. Ya. Ada yang belum di ACC, mau masuk. Siapa? Cuma ya. Ayo Nancy. Di ACC Pak. ACC dulu Nancy. Bapak yang hostnya Pak. Bapak yang host. Gimana ACC-nya? Bapak kurang paham nih. Tekan mana, Will? Kamu nih belum aja dari tadi. Lihat di Lihat di partisipan tuh, di Pak. partisipan, Pak. Lihat klik partisipan, Pak. Mana ada nih? Belum masuk nih? Belum masuk ya nih? Oke, boleh Bapak lanjutkan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya Pak, lanjut. Makasih ya. Sampai di mana tadi? Kegunaan air kan, pembangkitan listrik ini tadi ya. Segala macam tadi. Apa nih maksudnya, Will? Sekarang nih waktunya mau dekat habis ya. Oke. Di sini Bapak mau satu mahasiswa untuk menarik kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tolong salah satu mahasiswa Bapak. Gimana? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Tentang energi, Pak. Iya, apa kesimpulannya yang kamu ketahui? Energi. Tentang Ada penggunaan energi. Gimana? Ayo. Energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, Pak. Energi yang dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui. Oke, nah Bapak tambah sedikit ya. Pembelajaran kita pagi hari ini adalah kegunaan energi-energi yang ada di bumi yang dapat digunakan oleh manusia yang tidak terbatas. Oke, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk doa pulang kita, saya minta bantu satu siswa Bapak dulu nih. Siapa yang mau nih? Ayo Siti Aisyah, bantu Bapak dulu.
Siti Aisyah, bantu Bapak untuk pimpin teman-temannya berdoa pulang dulu. Kata yang lain. Saya aja, Pak. Ya Saya, udah Pak. ya, yuk cepat yuk. Soal waktu kita mau habis. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, udah selesai. Ya udah. Terima kasih ya atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu, Ya, jaga Pak. kesehatannya dimanapun kalian berada. Sekian dan terima kasih.